Ya betul sekali, bagus ya jawabannya. Dan ini terkaitkan juga dengan materi yang minggu lalu. Siapa yang pernah ke pasar? Gimana yang pernah semua ya? Di pasar itu siapa saja yang ada di pasar? Pembeli. Di situ pembeli di sini adalah permintaan yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang yang penjual ini berkaitan dengan materi kita sekarang, yaitu tentang penawaran. Jadi kalau di pasar cuma ada permintaan, tidak akan terjadi transaksi tadi. Cuma ada si pembeli saja. Itulah materi yang kan kita bahas pada hari ini terkait. Saya Bu, Ya, hari ini tuh. jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Jadi jumlah barang yang ditawarkan kalau tidak dari pembelajaran kita pada hari ini, salah satunya sebagai seorang produsen bisa menganalisis keadaan di pasar, misalnya bagaimana situasi pasar atau langkah-langkah apa saja yang bisa diambil oleh produsen jika seandainya perusahaan tersebut mengalami kerugian atau menerima. Coba Salsabila, apa tujuan pembelajaran sini? Ada di mana? Coba kamu baca. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian penawaran dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hukum penawaran dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan rumus fungsi penawaran dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis penyebab pergerakan dan pergeseran rupa penawaran dengan benar. Yang nantinya berkaitan dengan tugas yang ada di RKPD-nya nanti. Nah, warga sudah mulai enggan untuk membeli masker di pinggiran jalan. Dalam situasi COVID-19, masyarakat diwajibkan untuk memakai masker setiap berpergian keluar rumah. Kegunaan masker adalah sebagai perlindungan diri si pemakai dari penyebaran virus COVID-19. Penjualan masker sekarang ini sudah mulai menurun dibandingkan penjualan di awal-awal penyebaran COVID-19. Harganya sekarang sudah menurun drastis, biasanya satu buah masker dijual dengan harga Rp10.000. Sekarang dua buah masker dihargai Rp15.000. Kini berkurangnya daya beli masyarakat untuk membeli masker dan banyak pedagang yang mengeluh akibat berkurangnya pembelian masker sekarang ini. Salah seorang pedagang Nah itu video yang Ibu sudah tampilkan. Dari video itu, apa yang dapat kamu simpulkan di situ? Atau apa yang dapat kamu ambil dari video? Apa yang terjadi di video tadi? Apa yang ditampilkan video tadi? Menurutnya bentuk penawaran. Coba saya bilang menurunnya. Menurunnya? Menurutnya jumlah omset penawaran. Penawaran apa tadi? Masker. Jadi di situ penurunan jumlah omset dari penjualan Masker. Itu yang tadi kan sudah ditampilkan di sekarang kita kelompoknya kan sudah dibagi ya minggu kemarin. Duduknya per kelompok kita akan mengerjakan LKPD yang sudah diberikan juga kelompoknya dibagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini dari kelompok 1 akan mendiskusikan tadi, maka kami menemukan masalah yang keluhan dari produsen karena penjualan masker mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dengan awal terjadinya pandemi COVID-19, di mana jumlah penjualan masker meningkat tinggi. Tadi kan kelompok 1 mengatakan bahwa salah satu faktor menurunnya penjualan masker adalah banyaknya penjual produsen. Apa alasannya? Produsen masker, maka akan terjadinya persaingan antara produsen sehingga akan penjualan mengurangi jumlah penjualan dari masker. Selanjutnya kami persilakan kepada kelompok
penyebabnya masalah itu terjadi. Ada 3, yaitu banyaknya jumlah produsen masker. Yang kedua, adanya pemberlakuan PPKM. Yang ketiga, adanya masker jenis kain yang bisa digunakan berkali-kali. Ingin bertanya. Tadi kan kelompok 2 mengatakan bahwa cara untuk meningkatkan penjualan masker diantaranya adalah dengan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Tolong jelaskan apa kaitan antara pelayanan dengan penjualan masker. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Di sini cara mengatasinya ada salah satu dari sini, yaitu pemberian layanan kepada konsumen akan sangat berpengaruh terhadap omset penjualan yang bisa dicapai. Memahami dengan baik apa yang diinginkan konsumen sehingga bisa memberikan dan memenuhi keinginan konsumen dengan baik dan memenangkan persaingan di pasar yang ada. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan hari ini. Jadi, dampaknya adalah yang pertama, laba yang diperoleh oleh produsen masker turun. Yang kedua, pengurangan jumlah tenaga kerja sehingga akan berdampak terhadap peningkatan angka pengangguran. Jadi cara mengatasi masalah Ikan kelompok 3 mengatakan bahwa dampak dari menurunnya jumlah penjualan masker yaitu meningkatnya jumlah pengangguran. Jadi apa alasannya dan tolong jelaskan. Sekian. Salah satunya dengan cara mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Cara mengatasi masalah tersebut: A. Meningkatkan kualitas masker yang diproduksi. B. Meningkatkan promosi misalnya dengan iklan di media sosial atau televisi. C. Mengurangkan harga penjualan masker. D. Memproduksi masker dengan kebutuhan masyarakat. Hanya ini. Tadi kan kelompok 4 mengatakan bahwa salah satu cara mengatasi menurunnya jumlah penjualan masker adalah meningkatnya kualitas masker. Apa alasannya? Tolong jelaskan. Agar dapat bersaing dengan produsen masker lainnya, maka perlu meningkatkan kualitas dari masker yang diproduksi sehingga tidak kalah bersaing dengan produsen lainnya. Dengan meningkatkan kualitas masker dapat menarik minat beli dari konsumen sehingga jumlah penjualan akan meningkat. Terima kasih untuk masing-masing kelompok karena telah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kita beri aplaus untuk masing-masing kelompok. Kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, nah semuanya bagus semua ya jawabannya. Di sini ada kelompok 2 ya yang hasil presentasinya lengkap. Terus ini ada misalnya ini untuk yang kelompok tengah untuk kelompok mana? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari yang hasil diskusi tadi? Ya silakan Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan omset penjualan masker yang sedang menurun. Yang pertama yaitu tingkatkan kualitas produk. Supaya kita dapat bersaing dengan produsen masker lainnya, maka kita perlu meningkatkan kualitas dari masker yang diproduksi sehingga tidak kalah bersaing dengan produsen lainnya. Yang kedua, kenali pasar dan konsumen dengan baik. Selain peningkatan kualitas masker yang diproduksi, kegiatan promosi dan juga langkah pemasaran lainnya adalah hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan omset penjualan masker. Dengan omset penjualan masker dengan memastikan bisa mengenali kendala pasar dan juga konsumen yang dihadapi dengan baik, sehingga memilih dan menjalankan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Pemberian layanan kepada konsumen akan sangat berpengaruh terhadap omset penjualan yang bisa dicapai. Memahami dengan baik apa yang diinginkan konsumen, sehingga kita bisa
dan memenuhi keinginan konsumen itu dengan baik dan memenangkan persaingan di pasar yang ada. Yang keempat, memaksimalkan pemasaran produk. Kegiatan pemasaran merupakan hal yang tidak boleh disepelekan atau diremehkan. Jika dia menemukan berbagai strategi pemasaran yang tepat untuk mengimbanginya, maka bisa saja omsetnya menurun dan berpotensi membuat gulung tikar. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau tanyakan, kita hari ini mempelajari tentang apa? Dari materi tadi, materi yang mana yang paling kamu suka? Penawaran, hukum penawaran, Penawaran dan dari fakta terjadinya penawaran. faktor-faktor yang paling kenal. Penawaran. Yang kamu pelajari saja dengan kawan yang paham tentang cara membantu berupa itu ada pergerakan berupa penawaran dan pergeseran berupa penawaran. Jadi kamu belajar hari ini apakah menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Karena mau dengar Itu yang lebih maksudnya lebih menarik daripada yang materi kita pada hari ini. Ada lagi untuk tugas penanyaan, yaitu kamu pelajari juga tentang ini, tentang penjualan offline dan online. Sekarang kan lagi maraknya penjualan online kan? Penjualan online. Maka materi minggu depan kita mempelajari tentang keseimbangan. Nanti Ibu kasih fotokopiannya, kamu pelajari untuk materi berikutnya. Nah, ini yang ini Ibu. Sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.